Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurrah wa ajirna dhalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muqami tanzilih, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para orang guru, para kiai, para satis, wabil khusus pengurus atau ta'mir Masjid Agung Al-Hijrah dan hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, keafiatan, murah rezeki, halal barakah. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, izinkan Al-Fakir mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah." Bapak Ibu saudara-saudara, ayat ini menjelaskan tentang tiga tingkatan manusia yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan kemuliaannya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitab." Kami wariskan, kami berikan sebuah warisan keberkahan berupa Alkitab, berupa Al-Quranul Karim. Kepada siapakah Al-Quran itu diwariskan oleh Allah SWT? Kepada hamba-hambanya yang kami pilih. Alladzina astafaina min ibadina. Hamba-hamba yang kami pilih. Hamba-hamba terpilih itu derajat yang pertama, derajat biasa, yaitu zalimun li nafsih. Hamba yang terpilih tapi dia menzalimi dirinya. Apa arti zalim li nafsih dalam ayat ini? Huwa fa'ilun lil wajibat. Dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Dia salat 5 waktu, dia berzakah, berhaji, berpuasa. Dia lakukan semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Wa tarikun lil manhiyat. Tapi dia juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ilun lizunubat dunal kufur. Tapi dia juga melaksanakan dosa, tapi bukan dosa kafir, dosa syirik. Level manusia yang pertama adalah dia taat kepada Allah, rajin salat, rajin berzakat, rajin puasa, rajin ibadah wajib, juga berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Tapi kadang kala dia berdosa,
dia melakukan dosa kepada Allah SWT, tapi bukan dosa syirik. Maka derajat yang pertama ini adalah zalimun li nafsi. Maka dia termasuk manusia biasa. Yang kedua, Allah berikan derajat manusia yang kedua, muqtasid. Wa minhum muqtasidun. Manhum al-muqtasid. Siapakah hamba Allah yang muqtasid itu, yang ada di tengah-tengah, pertengahan? Fa'ilun lil wajiban. Dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Wa tarikun lil manhiyat. Dia juga meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Wa tarikun lil mahrumat lil muharramat wa syubhat. Dan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang syubhat. Maka hamba Allah yang kedua ini disebut hamba muqtasid, pertengahan. Hamba yang kita sebut dengan hamba yang luar biasa, muqtasid. Sedangkan hamba yang istimewa, makhluk Allah yang istimewa, Allah sebut dengan sebutan sabiqun bil khairati biiznillah. Manusia yang selalu berada terdepan dalam segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu terdepan dalam melakukan kebaikan, selalu terdepan dalam mengajak orang melakukan kebaikan, selalu terdepan melaksanakan perintah-perintah Allah, selalu terdepan untuk mengajak dan menyuruh orang untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Maka dia masuk dalam kategori manusia hamba yang istimewa yang Allah sebut dengan sebutan sabiqun bil khairat. Manhum sabiqun bil khairat, hamba yang terdepan dalam melakukan kebaikan itu. Fa'ilun lil wajiban, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa tarikun lil manhiyat, dia melarang, menjaga diri, memfilter diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Wa tarikun lis syubhat, dan dia meninggalkan hal-hal yang syubhat. Wa daimun lit taubat ilallah, dan dia selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah kita orang yang beriman di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Seandainya kita melakukan dosa pun Allah masih muliakan kita. Itulah zalimun li nafsi. Sebab apa? Ada media, ada pencuci dosa yang Allah hadirkan kepada kita sekalian. Mukaffirat lizunub, ada penghapus dosa-dosa. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, Allah menjelaskan tentang bagaimana dosa hamba itu dihapus oleh Allah SWT, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana caranya kita. Rasulullah SAW menjelaskan as-salawatu ila as-salawati, dari solat ke solat berikutnya. Sekarang kita solat maghrib, kita menunggu hadirnya waktu isya. Salawat ila salawat, dari salawat ke salawat, dari solat ke solat. Itu penghapus dosa harian. Penghapus dosa harian adalah solat 5 waktu sehari semalam. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, apabila anda menemukan 5 sungai, iza laqaitum anhara summa qtasaltumuha fiha hal baqiyat min adranikum? Qalu bala ya Rasulullah. La. Para sahabat diberikan informasi oleh Rasulullah, jika engkau berjumpa menemukan 5 sungai yang jernih, kemudian engkau mandi di situ 5 kali, kira-kira masih masih ada daki kotoran yang ada pada badan? Para sahabat menjawab, tentu tidak ada ya Rasulullah. Kadzalikas salawatu tutahhirnaz dzunuba. Begitu juga salat 5 waktu menghapus noda dosa. Maka beruntunglah kita semua yang setiap waktu kita sholat as-salawatu ila salawat. Dan itu ciri orang yang beriman, adalah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang beriman pasti diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Seberat apapun persoalan, obatnya solat. Innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu pencegah, penghalang dari segala keburukan-keburukan dan kejahatan, baik keburukan yang sifatnya materi maupun keburukan yang sifatnya imateri, yang abstrak maupun konkret. Allah berikan filter melalui solat 5 waktu sehari semalam. Makanya orang yang beriman, hebatnya orang yang beriman diberikan ketenangan oleh Allah. Nggak perlu minum obat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita orang yang beriman, coba pelungguh kita semua lihat orang Eropa sana. Orang Eropa itu dalam penelitian terakhir sekitar 89% mereka tidak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Mereka itu kena penyakit insomnia, orang-orang barat itu tidak bisa tidur malam. Coba orang beriman, pelungguh sami kita semua ini, nggak perlu minum obat. Khatib naik mimbar, begitu khatib bilang alhamdulillah, ajaib, semua jamaah tidur. Nggak perlu minum obat itu. Yang paling aneh lagi, begitu khatib bilang barakallah, bangun semuanya. Nggak perlu dibangun-bangunin itu. Kenapa? Karena kita sudah tenang, hidup kita sudah tenang. Itulah ya gambaran kemenangan, ketenangan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka Allah berikan dosa penghapus dosa harian, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Sahabat ditanya oleh Rasulullah, hal baqiyat min adronikum, apakah masih ada kotoranmu jika kau mandi bersih selama 5 kali dalam 5 sungai yang besar tadi? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, tidak. Begitu juga salat, penghapus noda dosa. Alhamdulillah wa syukurillah. Al-jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, itu juga penghapus dosa mingguan. Saking begitu mulianya Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jumat ke Jumat itu penghapus dosa mingguan. Rahman rahimnya Allah SWT. Sehingga tidak ada jalan kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Nggak ada jalan kita untuk tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Karena solat 5 waktu sehari semalam penghapus dosa sehari-hari. Kemudian Jum'ah ila Jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Lusa setelah lusa ada Jumat. Kemudian Jumat berikutnya kita laksanakan sholat Jumat. Itu mukaffiratun, itu menjadi penghapus dosa mingguan. Insyaallah tabarakallah. Kemudian Ramadhanu ila Ramadhanah, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima madad, menjadi penghapus dosa tahunan. Coba, Rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita puasa Ramadan ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya, itu selama 1 tahun itu Allah Allah delete, Allah hapus noda dosa hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Misalnya kita semua berumrah, hari ini umrah, sebentar lagi umrah lagi, besok lagi umrah lagi, ya. Atau tahun depan umrah lagi, tahun belakang lagi umrah lagi. Meskipun umrah, ya, dari satu umrah ke umrah berikutnya, itu juga penghapus noda dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemuliaan dari Allah SWT. Itu semua mukaffiratun, ya, lima bainahunna majtaba'atil kaba'ir. Itu semua akan menjadi penghapus antara waktu itu, kecuali dosa-dosa besar yang tidak bisa dihapus oleh Allah SWT. Dosa kecil, setengah kecil, menengah, itu semuanya dihapus oleh Allah SWT karena sebab itu. Nah, orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan-kebaikan itu, selalu terpatri pada dirinya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innas sa'adata kullas sa'adah, sesungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan itu adalah ta'atullahi wa ta'atu rasulih.
kemuliaan di atas kemuliaan, kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah taatnya hamba kepada Allah dan taatnya hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi itu. Karena apa sebabnya? Amrani mutlaqan. Ada dua perkara yang mutlak dilaksanakan oleh siapapun. Ta'atullahi wa ta'atu rasulih. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Janji Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah, maka dia mendapatkan fauzan 'azima. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah. Ada namanya fauzun kabirun, pahala yang besar, keuntungan yang besar. Siapakah orang yang mendapatkan fauzun kabir itu? Dia orang yang selamat dari api neraka, maka dia disebut dengan fauzun kabir, fauzan kabir. Kemudian ada yang disebut dengan fauzan azima, keberuntungan yang mulia, al-fauzul azim. Siapakah yang mendapatkan al-fauzul azim itu? Adalah orang yang mendapatkan surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan fauzan azima. Artinya bahwa kita semua di saat kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah dengan baik, terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam, barometer, ukuran orang dekat dengan Allah SWT, semuanya terukur dalam sholat. Maka hakikat kita sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini adalah muhajir ilallah. Kita akan hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita sholat, sesungguhnya kita sedang hijrah kepada Allah. Seperti nama masjid ini, Masjid Agung Al-Hijrah. Di saat kita bilang Allahu Akbar, intiqali umurid dunya ila umuril akhirah. Begitu kita bilang Allahu Akbar, semuanya kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pindah dari urusan dunia ke urusan akhirat. Muhajir ilallah. Wa manhum muhajir ilallah. Siapakah mereka? Orang-orang yang hijrah kepada Allah. Wa may yuhajir ilal fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah katsira. Firman Allah dalam Al-Quran. Siapa saja yang hijrah, hijrah itu dalam dimensi 5 hal. Imam Ghazali mengatakan hijrah itu dalam dimensi 5 hal. Intiqalur ruh ilar ruh. Di saat Allah meniupkan ruh kepada hambanya, Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka manusia min adamin ila wujudin, dari tidak ada menjadi ada. Itu hijrah ruhiyah. Allah SWT tiupkan ruh di arwah jasad manusia. Itu hijrah yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Intiqalur ruh ila ruh. Maka di saat intiqalur ruh ila ruh, siapa yang punya peran? Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita minta bahwa huruf saya pindah ke huruf ini, nggak bisa. Itu kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat ilahiyah yang menyebabkan manusia itu hidup dan mati. Kenapa? Karena ada hijrah, pemindahan ruh ke ruh. Yang kedua, intiqalur ruhi ar-ruhani ilal ajsadi. Maka pindah hijrah kita yang kedua, hijrah dari alam arwah ke alam ajsad. Lahirlah kita ke muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita lahir di muka bumi ini, apakah kita pakai sepatu kiai, pakai emas, pakai jam tangan yang mahal? Enggak ada semuanya. Kita hanya berlumuran darah
berdumuran kotoran. Maka pantas begitu bayi lahir itu dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia sedih. Kok dia bisa lihat dunia yang besar ini waktu di dalam rahim hanya sempit. Makanya manusia tidak pernah ingin kembali lagi. Siapa mau kembali lagi? Nggak ada yang mau itu ke dunia yang sempit itu. Nggak. Pindahlah mereka ke alam ajsad. Alam ajsad ini namanya alamul ardi, alam bumi, alam metafisik, alam jagat raya. Karena manusia berangkat dari tidak punya apa-apa. Ulidta fi adamil asya'i fafakir bihi li takuna sa'idan minad dunya ilal akhirah. Begitu Allah menghadirkan kita di muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa. Pikirkan itu semua. Jangan pernah sombong karena kita lahir tidak membawa apa-apa. Tidak membawa harta benda berlimpah ruah, gak ada. Yang kita bawa hanya tetesan air mata dan tangis. Makanya anak itu kalau lahir harus digenjot-genjot perut jantungnya biar dia nangis. Biar dia tahu rasa dunia itu memang tidak manis. Dunia itu pahit. Maka diawali dengan tangis. Maka di dalam ilmu faraid, jika anak itu tidak menangis, ya, tidak bersuara, tidak ada bersuara, maka dia tidak mendapatkan warisan. Coba itu, pekih ini, pekih. Saking begitunya pentingnya orang menangis itu. Makanya dalam sebuah penelitian di dalam Al-Quran, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Hendaklah engkau menangis, ya, ketawa sedikit, menangis sering-sering. Apa sebabnya? Urusan menangis dan ketawa ini berimbang. Kalau perempuan, ya, dia sering menangis, maka perempuan itu panjang umur dia, Pak Kiai. Dalam sebuah penelitian, kenapa perempuan, ibu lebih panjang umurnya dari laki-laki? Jawabannya karena ibu itu kuat menangis. Itu jawabannya. Maka bapak-bapak kalau panjang umur, nangislah. Kenapa? Hanya tangisan saat sujud itulah yang akan membekas dan akan menyebabkan jasad ragawi ini haram disentuh oleh api neraka. Ainud dumu' inda sujud, al-buka'u ilallah. Orang yang menangis karena Allah, tangisan air matanya itu akan menyebabkan dia hirman, jauh dari api neraka. Maka dalam penelitian orang barat, kenapa sih dalam Quran menyebutkan kita disuruh kita untuk banyak-banyak menangis, mempersedikit ketawa? Ternyata itu dalam teori medis, kalau perempuan menangis itu dia plong perasaannya. Ada ya enzim-enzim atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh itu, detoksi penyakit itu dia akan bisa sembuh dengan sebab keluar air mata. Maka di saat dia menangis, maka penyakit-penyakit yang menyumbat darah, sel darahnya itu semuanya jadi lancar. Itu sebabnya ibu-ibu lebih panjang umurnya dari laki-laki. Kalau kita laki-laki cepat kita meninggal dunia. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah untuk dicabut nyawanya oleh malaikat. Kalau sudah umur 60, 70. Kalau udah berusia 60, 70 siap-siap. Kiai berapa? 63 sudah di ambang batas. 63. Nabi saja 63. Umur umatku kata Rasulullah, tempat panennya malaikat, umur berkisar 60, 70. Coba. Tapi meskipun umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek,
Umur umat Muhammad pendek-pendek antara 60-70, tapi bisa mengalahkan, melewati umur umat-umat terdahulu ribuan dan puluhan tahun. Apa sebabnya? Karena Allah melipat gandakan pahala. Segala amal ibadah umat Nabi Muhammad itu bernilai pahala. Baca Quran, sekali kita baca Quran 10 kebaikan. Dalam sholat kita baca satu huruf 100 kebaikan. Berapa huruf dibaca sama imam kita tadi? Coba, berapa ribu kebaikan. Dikalkulasi semuanya itu sehingga bisa mengalahkan umur umat-umat terdahulu. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati sanatin. Kita duduk sesaat, semenit, sedetik, sejam, 2 jam di majelis ilmu, sama kalkulasi pahalanya dengan kau ibadah setahun. Coba. Itu jika dikalkulasi, dihitung-hitung semuanya, itu akan melewati umur umat terdahulu yang ribuan tahun usianya. Itu rahman rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, itulah yang disedihkan oleh Rasulullah SAW. Ahzanani Banu Israel, saya dibuat sedih oleh seorang Bani Israel. Karena hamilan as-silaha alfasanah, dia memikul senjata berperang selama 1000 tahun. Berperang terus, berjihad terus di jalan Allah selama 1000 tahun. Kaifa bi wa ummati la yu'adiluhu. Bagaimana denganku dan umatku? Enggak mungkin berimbang. Umur umatku 60-70, sementara dia berjuang di jalan Allah 1000 tahun. Tidak berimbang amal ibadah itu. Ibarat kita punya kelapa sawit, kebun kelapa sawit hanya 1 hektar, yang lain punya 1.000.000 hektar. Mana lebih banyak dapat untungnya? Yang 1.000.000 hektar. Kita umur kita 60-70, umur yang umat-umat terdahulu ya 100, 200, bahkan 1000 tahun usianya. Enggak berbanding amal ibadahnya jika ditimbang. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sedih. Panazalat hazihil ayah. Begitu Rasulullah sedih, turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr ila akhiril ayat. Begitu Rasulullah menerima ayat ini, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farihan masrura. Di mana senyum bahagianya Rasulullah begitu turun ayat yang tadi itu. Begitu turun ayat itu, bertanya Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, amma yubsimuka wa yuprihuka?" Ya Rasulullah, apa sebabnya engkau bahagia, engkau senyum dari tadi? Rasulullah menjawab, saya diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Kemuliaan umur umatku melebihi umur umat terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Apa sebabnya? Orang yang beribadah di bulan Ramadan, ada 1 malam yang jika beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min. Coba kata Al-Quran itu. Khairun itu isim tabdil, istighah mubalaghah bismil fa'il. Allah tidak menggunakan isim tabdil akhyar, tapi khairun, terbaik. Min itu min lil ibtida, memulai menghitungnya itu. Bukan lil ghayah, bukan. Min lil ibtida, mulai menghitungnya. Menghitungnya mulai dari 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan, bisa 2000 bulan, bisa 7000 bulan, bisa 100.000 bulan. Itu mananya khairun min. Berarti umur umat Nabi Muhammad SAW meskipun pendek-pendek, tapi Allah berikan jaminan
bahwa siapa saja yang beribadah pada malam itu atau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar atau beribadah pada bulan dan malam Ramadan, semua malam dan hari Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Dalam pendapat Imam Syafi'i bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu semuanya adalah Lailatul Qadar. Jadi orang yang beribadah pada malam itu semuanya dapat Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk mengimbangi umur umat-umat terdahulu. Insyaallah tabarakallah. Kalau kita baca Quran sekali dalam Al-Quran di dalam Ramadan, saya Pak Kiai baca Quran, masa anda pernah baca Quran dalam Ramadan? Pak Kiai pernah sholat tarawih, anda pernah i'tikaf? Pasti kita melakukan itu kan. Begitu kita i'tikaf baca Quran, Masya Allah tabarakallah, sekali kita baca Quran sama pahalanya dengan kita baca Quran selama 1000 bulan. 1000 bulan kita bulatkan saja 86 tahun lah ya. Kita bulatkan 86 tahun. Itu bulatan minimal itu. Ya, kita hitung minimal saja 86 tahun. Berarti beliau ini 63 usianya beliau ini. Sekarang usia duniawinya. Usia duniawinya beliau ini 63 kurangi 15. Usia balik. Kapan Kiai balik? Umur berapa Kiai balik? 15. Nah, kita bulatkan beliau balik umur 15. Berarti 63 kurangi 15 48. Berarti umur ukhrawi panjenengan ini, umur yang diberikan pahala oleh Allah, umur mukallaf 48 tahun. Kalau 15 tahun itu kan umur belum mukallaf, itu enggak dihitung amal ibadahnya. Jadi 63 kurangi 15 48. Berarti Pak Kiai berjumpa dengan Ramadan sebanyak 48 kali. Selama 48 kali beliau berjumpa dengan Ramadan. Sekali i'tikaf, sekali sholat tarawih, sama pahalanya dengan 86 tahun. Kalikan sekarang 48 kali 86 tahun. Berapa usia beliau menit ini? Berapa usia beliau detik ini? Usianya Pak Kiai 4128 tahun. Umur beliau berapa sekarang? 4126 tahun. Kalau wafat ikhlas kita. Kenapa? Karena usia beliau 4126 tahun. Kalau dikalkulasi dengan Lailatul Qadar. Masya Allah tabarakallah. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Pantas Rasulullah senyum begitu turun ayat itu. Berarti umur umat terdahulu itu lewat. Pantas Rasulullah katakan apa? Awwalun nasi dukhulal jannah ummati. Manusia yang pertama kali masuk surga adalah umatku. Kenapa? Karena itu hitungannya. Hitungannya kayak tadi. Ya. Begitu khatib baca khutbah, kita dengar khutbah, pahalanya berlipat ganda. Imam takbir, begitu imam takbir kita ikut takbir. Begitu makmum ikut takbir, maka antara takbir imam dan takbir makmum pahala yang Allah lipat gandakan. Begitu imam ruku kita ikut ruku, pahala semuanya. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah hadirkan itulah yang menyebabkan umat Nabi Muhammad orang yang pertama kali masuk surga walau akhiral ba's. Meskipun umat Nabi Muhammad paling akhir dibangkitkan. Umur umat Nabi Muhammad boleh pendek-pendek, bolehlah usia umat Muhammad pendek-pendek, fisiknya semampai, semeter nggak sampai. Iya kan, kalau Nabi Adam kan itu sekitar 80 hasta. 80 hasta Nabi Adam itu. Hastanya kan gini. Berarti berapa setinggi menara. Setinggi menara bandara. Tingginya Nabi Adam. Sementara umat Nabi Muhammad iya, semeter kotor. Meskipun demikian Allah muliakan kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang Allah orbitkan di kalangan manusia, umat-umat terdahulu.
Kenapa? Likauni nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, karena kemuliaan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita karena mulia Rasulullah. Ma dakhalan nasu al jannata illa bi dzikrir rasul. Manusia tidak akan pernah masuk surga kecuali dia harus menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah gandengkan antara syahadah ilahiyah, syahadatullah dengan syahadah Rasul, menggambarkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling agung yang disebut namanya akan menghadirkan rahmat maghfirah Allah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut bupati, camat, presiden, DPR, ya biasa aja. Tapi begitu kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Apa sebabnya? Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan, coba aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Allah sholat? Enggak. Allah zakat? Enggak. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah. Allah haji, Allah umrah? Tidak. Tapi urusan salawat kepada Rasulullah, ma'iyatullah ma'al ibad, Allah membersamai malaikat dan orang yang beriman untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Masya Allah, tabarakallah. Ada apa dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berbaca salawatlah, banyak salawatlah kepada Rasulullah, karena salawat kepada Rasulullah itu ia adalah akan menghapuskan dosa. Salatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat. Dengan salawat Allah pelihara kita dari segala malapetaka. Wa tutahhiruna biha min jami'iz dzunub was sayyi'at. Dengan salawat Allah mensucikan dosa noda kita. Wa tarfa'una biha ila a'la darajat. Dengan sebab baca salawat Allah angkat kita ke derajat yang mulia, a'lal illiyin, bersama Rasulullah, orang-orang yang sering baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, dan akan menyampaikan kita kepada derajat yang paling aqsal ghayat, tinggi dan tidak ada bandingannya. Itulah kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sampai jam berapa saya? Kalau nggak di-stop bakal selesai saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi itu kemuliaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah pertama taib ilallah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil istighfari du'aan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara malas berdoa, cukup kau baca istighfar, sudah doa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin ila akhir ayat. Orang yang banyak istighfar, Allah mudahkan rizkinya, Allah kembangkan rizkinya, Allah berikan dia anak, Allah berikan dia rizki, Allah berikan dia kemuliaan. Orang yang istighfar itu, karena istighfar menjadi perekat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat Rasulullah yang kedua, aksiru min dzikris salah, perbanyak zikir dan sholat, karena itu menjadi barometer ukuran kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat Rasulullah yang ketiga, aksiru min dzikri hazimil lazzat, perbanyak ingat kematian. Kalau kita sering ingat mati, dunia itu akan ada remnya. Nikmat dunia itu hanya sebatas tenggorokan. Itu sebabnya ya, taubat hamba itu, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawa rohnya belum sampai ke tenggorokannya. Gorgoroh, ini gorgoroh bahasa Arab, gorgoroh.
tenggorokan. Ini batas taubat. Makanya kalau orang lagi sakaratul maut, talkinkan dia dari mulai dia sakit sampai nyawanya di sini, sampai dia ya hilang nyawanya, gorgoroh. Apa sebabnya? Taubat itu batasnya tenggorokan. Ini kata Imam Ghazali, innal gorgorata haddu lazzatid dunya. Sesungguhnya gorgoroh tenggorokan ini batas kelezatan dunia. Apapun nikmatnya makanan itu, minuman itu, kalau sudah lewat tenggorokan, jadi apa dia, Nanggur Yakub? Jadi kotoran. Berarti batas nikmat itu adalah batasnya tenggorokan. Itu sebabnya batas taubatnya hamba itu tenggorokan ini. Kenapa? Karena tenggorokan adalah haddu lazzatid dunia, batas lezatnya dunia. Sebanyak apapun, berjuta-juta miliar dia punya uang, kemudian uang itu dia buatkan jadi makanan, maka dia telan makanan itu hanya sekedar berapa senti, 10 senti, 10 senti nikmat dunia itu. Dari mulut kita ke tenggorokan 10 senti. Ini nikmat dunia. Nikmat dunia hanya 10 senti. Terus ke bawah itulah nikmat akhirat. Insyaallah tabarakallah. Apakah kita mau tukar nikmat yang 10 senti itu dengan nikmat yang berkilo-kilo juta kilometer? Jumlahnya nikmat Allah itu. Hanya orang gila yang mau menukar nikmat yang sedikit itu dengan nikmat yang banyak. Insyaallah tabarakallah. Itu sebabnya batas taubat itu di sini tenggorokan. Kata Imam Ghazali, karena tenggorokan ini adalah batas nikmat duniawi. Maka jangan terlalu kau kejar dunia itu, maka hatimu tidak akan pernah tenang. Kejarlah dunia semampumu, dengan sebab itu kau akan merasa tenang. La tuqayis miqdara dunyaka bimiqdari dunia gairika. Jangan kau ukur ukuran duniamu dengan ukuran dunia orang lain, karena tidak mungkin sama. Maka itulah batasan-batasan hidup itu Allah berikan kepada kita dengan nasihat Rasulullah tadi, aksiru min dzikri hazimil ladzat. Begitu kita bilang Allahu Akbar, yang lain kecil, ingat kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan-pesan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita, i'tikaf kita, pengajian kita pada kesempatan ini yang serba singkat sekali. Ya, pengennya saya sampai subuh ngajinya ini. Bagi ya, saya siap sampai subuh gitu kan. Ya, insyaallah tabarakallah. Inilah yang perlu menjadi perenungan kita. Perenungan kita yang terbaik adalah kita ingat insaf bahwa kita akan hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah yang ketiga adalah hijrah minad dunya ilal barzakh. Kita akan hijrah dari dunia ke alam barzakh. Kemudian min alamil barzakh ila alamil mahsyar. Itu hijrah kita yang keempat. Hijrah yang kelima, minal mahsyar ila darin na'ma, darin ni'am, daril jannah. Hijrah kita dari dunia ke alam barzah. Dari alam barzah kita akan menanti kiriman-kiriman doa dari sanak saudara, famili, keluarga kita. Menanti beribu-ribu tahun lamanya di alam barzah, menunggu kiriman pahala doa dari keluarga, hande tolan. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan min alamil ba'tsah ila alamil mahsyar. Hari penghitungan amal ibadah, besar, kecil, ringan, berat, timbangan itu akan ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah timbangan kita besar, berat ke kanan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, maka kita akan pindah min daril mahsyari ila daril jannah. Itulah hakikat hijrah yang paling hakiki, adalah perpindahan alam fisik kita ini menuju alam arwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dipanggil mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah hakikat hijrah yang sesungguhnya di alam dunia ini.
Bapak Ibu saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.